Kekuatan Allah, the power of God. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus itu secara fisik tidak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia tidak termasuk 12 rasul, tidak termasuk 12 murid Yesus. Rasul Paulus hidup atau aktif itu sekitar tahun 50-an. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus sebagai manusia ada di dunia ini, dia melayani hanya sampai tahun 30-an Masehi. Jadi ada jeda waktu sekira 20 tahunan ya, antara Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus. Namun ada satu pertanyaan yang menarik di sini adalah kenapa kok berani-beraninya Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Dari mana ia tahu? Dari mana Rasul Paulus tahu? Padahal ia enggak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya Paulus tuh enggak pernah menyaksikan sendiri peristiwa penyaliban, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau yang bicara itu satu dari antara 12 murid Yesus yang waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saya pikir wajar ya. Sangat wajar. Yuk kita kilas balik ya. Waktu proses penyaliban Yesus. Waktu penyaliban Tuhan Yesus itu murid-murid yang ke-12-nya kocar-kacir. Lari ke sana, ada yang lari ke sini. Ya, seperti anak ayam kehilangan induknya. Ya. Bahkan Petrus, kita semua tahu, Petrus yang dijuluki batu karang yang teguh, 3 kali menyangkal Yesus dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Alkitab melaporkan, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian manakala Yesus bangkit pun ternyata tidak semua murid Yesus serta-merta percaya tentang kebangkitan Yesus. Contohnya Thomas yang disebut Didimus. Ya. Ia baru mau percaya setelah melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Ya. Bisa dilihat dari Yohanes 20 ayat yang ke-25. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di caption. Saya nggak bacakan, ya silahkan dilihat saja, dibaca. Saya hanya mau sedikit intermezzo. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ada banyak orang Kristen salah dalam menafsirkan karakter Thomas. Seberapa banyak orang Kristen beranggapan bahwa Thomas itu kurang beriman. Padahal karakter Thomas itu bukan tipe orang gampangan. Thomas ingin mengkonfirmasikan setiap berita yang masuk dengan sumbernya yang jelas. Dan Tuhan Yesus sangat mengerti siapa itu Thomas. Saya nggak akan ceritakan di sini tentang Thomas. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca dari Yohanes 20 ayat yang ke-29. Ya. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa di dunia media sosial hari-hari ini ada banyak berita tersaji. Usulan saya, jangan mudah percaya begitu saja tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasikan dengan sumbernya yang jelas. Apakah legal atau abal-abal? Apakah itu berita hoax atau yang sesungguhnya? Ya. Alkitab menjelaskan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Oke, yuk kembali ke topik pembahasan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Setelah Yesus naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudusnya, murid-murid mengalami peristiwa supranatural.
mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ya. Akibatnya murid-murid dengan gagah berani memberitakan Injil Kristus. Ya. Murid-murid yang begitu lemah, yang pernah kocar-kacir, kini mendapat kekuatan baru dari Roh Kudus. Ya. The power of God. Ya. Oke, saya mau stop dulu di situ. Ya. Kita beralih ke waktu dan tempat yang berbeda. Ya. Rasul Paulus waktu itu masih bernama Saulus. Mengalami perjumpaan supranatural bersama dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Ya. Peristiwa inilah yang memutarbalikkan pola pandang Rasul Paulus yang tadinya tidak percaya dan sangat-sangat jahat kepada pengikut Kristus. Menjadi orang yang dengan tegas mengatakan bahwa 1 Korintus 1 ayat 18 kita baca lagi. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Begitu tegas Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, izinkan saya berimajinasi sebentar. Bahwa kekuatan Allah atau the power of God itu adalah ketetapan Allah atas dasar kedaulatannya. Tuhan punya hak prerogatif menetapkan siapa saja dan atau apa saja berdasarkan kedaulatannya. Hal tersebut tentunya berkaitan bahwa Tuhan adalah sang pencipta. Sedangkan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Nah, selain menciptakan tumbuhan dan makhluk hidup, termasuk manusia, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Alkitab juga melaporkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Matahari, bulan, dan bintang. Atau alam semesta ini. Ya. Dengan sistem tata suryanya yang sangat-sangat sempurna. Pada waktu itu orang-orang hanya mengerti. Ada terang, ada gelap, ada air, daratan, ada udara mungkin. Tetapi zaman now, walaupun orang sudah bisa mendarat di bulan dan atau planet lain selain bumi, tetapi pengamatan teknologi canggih masa kini pun ternyata belum mampu mengungkapkan seluruh sistem operation prosedur alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu kompleks dan penuh dengan misteri. Oke, saya sederhanakan saja ya supaya enggak terlalu rumit ya. Tuhan adalah sang pencipta. Makhluk hidup termasuk kita semua, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ciptaannya. Tolong camkan itu. Tuhan adalah sang pencipta. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai pencipta tentu saja Tuhan memiliki kedaulatan mutlak atas ciptaannya. Kedaulatan dan atau ketetapan Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat oleh ciptaannya. Bagi orang percaya, kedaulatan dan ketetapan Tuhan adalah kasih karunia, anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan bagi orang yang akan binasa, kedaulatan dan ketetapan Tuhan adalah keadilannya. Ini bukan teori, tolong perhatikan baik-baik. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, termasuk kalian anak-anak Victory Kid, tolong perhatikan. Ya. Sekarang kita ada di tempat ini, ada juga yang online di tempat masing-masing, yang senantiasa merindukan berita Injil Kristus itu semata-mata atas dorongan kasih karunia dan penyertaan Roh Kudus selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
saya merenungkan ya. Kalau sambil kerja kadang-kadang pikiran ini suka kemana-mana ya. Ya bersyukur satu saat saya merenungkan, bahasa kerennya bermeditasi ya. Nah penyertaan Tuhan di zaman PL ternyata berbeda dengan penyertaan Tuhan di zaman PB. Sangat-sangat berbeda. Zaman PL dengan zaman PB itu berbeda. Yang pertama, ya, penyertaan Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Yuk kita ikuti saja. Nah, Roh Allah di dalam PL itu bisa hinggap pada orang pilihan untuk memberi kekuatan. Tetapi jika orang yang dipilih Tuhan itu lalai dan atau tidak taat pada perintahnya, maka Roh Allah itu bisa meninggalkan orang tersebut. Artinya tidak ada kekuatan dan orang tersebut bisa menjadi lemah dan tak berdaya. Ya. Contohnya nanti di rumah Bapak Ibu Saudara buka saja di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 16. Ya. Demi membela bangsa Israel terhadap penindasan bangsa Filistin, waktu itu Simson dipilih Tuhan sejak sebelum dikandung ibunya. Simson ditetapkan untuk menjadi nasir Allah seumur hidupnya. Sebelum dikandung dia dipilih dan ditetapkan Allah menjadi nasir Allah seumur hidupnya. Sedikit penjelasan ya. Nasir adalah seorang yang dipilih Tuhan dan dikhususkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Jika dilanggar, ada akibatnya. Syarat dan ketentuan itu tidak boleh dilanggar. Nah, sebagai nasir, Simson menjadi orang yang sangat-sangat kuat, luar biasa. Sebab Roh Allah atau kekuatan Allah ada pada Simson. Walaupun Simson terkesan tidak berhikmat dan arogan, tindakannya suka-suka dewe, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu melawan Simson. Simson sangat kuat luar biasa. Terbukti ya dengan mudah mencabik-cabik singa buas hanya dengan tangan kosong. Ketika Simson marah sebab dicurangi oleh lawannya dalam hal teka-teki, dengan enteng ia membunuh 300 orang Askelon. Ya. Simson merampas semua pakaian lenan mereka lalu diserahkan kepada lawannya sebagai bayaran kalah teka-teki. Simson juga mampu membunuh 1000 orang lawannya hanya dengan rahang keledai. Dan banyak lagi yang diperbuat oleh Simson. Nah dengan kekuatan Allah, Simson juga menjadi hakim atas bangsa Israel. Tolong perhatikan baik-baik ya. Namun ketika Roh Allah meninggalkan Simson, Simson menjadi tak berdaya. Simson dicungkil matanya, dijadikan budak penggilingan gandum. Ia dijadikan bahan olok-olokan dan dipermalukan di hadapan umum. Sangat-sangat mengenaskan. Tadi dikatakan bahwa nasir adalah seorang yang dikhususkan Allah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan tidak boleh dilanggar. Nah, salah satu syarat bagi Simson adalah yang ditetapkan Allah tidak boleh menggunting rambut. Nah, syarat itu ternyata dilanggar. Tidak menggunting rambut itu merupakan simbol bahwa Simson itu tidak boleh lepas dari Allah. Bukan rambut yang jadi masalah. Syarat itu simbol ketika Simson lepas dari Allah, maka Simson menjadi lemah tak berdaya. Ya. Walaupun di penghujung hidupnya Allah tetap mendengar permohonan Simson, tetapi ketika Roh Allah meninggalkan Simson, Simson itu lemah dan tak berdaya. Tadi dia dikatakan Simson dicungkil matanya, dijadikan budak penggilingan gandum,
dan menjadi bahan olok-olokan dan dipermalukan di hadapan umum. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sesungguhnya kita juga lemah dan tak berdaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang lemah tak berdaya seperti Simson. Tak berdaya. Tanpa kekuatan Tuhan, kita sesungguhnya nggak beda dengan Simson. Walaupun Simson kuat, walaupun kita kuat. Nah, kalau hari ini kita berkekuatan baik dalam pelayanan, baik dalam mengatasi masalah persoalan hidup, di dalam keluarga atau di dalam kehidupan pribadi, itu semua karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Diakui atau tidak diakui, pada saat kita kuat, bukan kita sesungguhnya. Sesungguhnya bagi orang percaya adalah kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tadi contoh Simson. Contoh berikutnya, saya mau ceritakan tentang Daud ya. Tadi di sini, halo anak-anak Victory Kids, sekarang bagian kalian. Ya, giliran Daud spesial buat anak-anak Victory Kids. Ya. Untuk Bapak Ibu Saudara nanti baca saja di dalam kitab Samuel tentang Daud ini. Ceritanya sangat menarik. Tadi di sini dikatakan untuk anak Victory Kids adalah cerita tentang Daud. Ya. Mana anak Victory Kids? Silahkan angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, saya mau tahu cuman berapa orang ya anak Victory Kids? Ya, untuk Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat di dalam Bilangan 1 ayat 45. Bahwa Daud waktu itu umurnya tuh masih sangat belia. Umur Daud waktu itu kurang dari 20 tahun. Sebab orang yang umurnya 20 tahun ke atas boleh berperang. Daud nggak boleh berperang. Artinya umur Daud walaupun tidak dicatat Alkitab tuh masih kanak-kanak. Masih kurang dari 20 tahun. Belum dewasa. Kalau saya kira-kira umurnya ini cuman kira-kira aja. Paling umurnya antara 15-an. Sampai 17 paling besar juga. Nggak beda jauh dengan anak Victory Kids ya. Cuman beda sedikit dengan anak Victory Kids tentunya yang udah SMP mungkin ya. Bukan yang baru kecil. Tetapi dikatakan bahwa Daud itu masih anak-anak. Tetapi Daud adalah anak-anak pilihan Tuhan. Seperti kalian anak Victory Kids. Seperti anak-anak Victory Kids kalian juga adalah anak-anak pilihan siapa? Anak pilihan Tuhan. Ya, yuk kita katakan bersama-sama dengan saya. Saya anak-anak Victory Kids pilihan Tuhan. Oke? 2, 3. Lebih keras ya. Dilanjutkan dengan teriak hore haleluya gitu ya. Saya anak-anak Victory Kids pilihan Tuhan. Hore haleluya. Oke, barengan. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Ya. Katakan hore haleluya. Mantap ya, luar biasa. Anak-anak Victory Kids kalian adalah anak-anak Victory Kids pilihan. Ya, sekarang ada pertanyaan. Tahu nggak siapa Goliat? Nah, nggak ada yang angkat. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak siapa Goliat? Nggak tahu ya, tahu nggak usah ngomong. Aku tahu anak Victory Kids pasti tahu. Ya, saya mau kasih tahu ya. Goliat adalah orang Filistin, tentara Filistin yang badannya apa? Gede, seperti raksasa, menakutkan. Tapinya sombong ya. Goliat adalah orang Filistin yang badannya gede seperti raksasa, menakutkan dan sombong ya. Waktu itu Raja Saul dan rakyatnya sangat-sangat ketakutan. Bangsa Israel sangat ketakutan ya menghadapi raksasa Goliat yang sombong itu. Mentang-mentang badannya gede. Goliat Filistin itu dengan seenaknya mengejek dan mencemooh bangsa Israel yang sangat ketakutan. Pencemooh bangsa Israel itu sama dengan mencemooh Tuhan. Ya. Bangsa Israel ketakutan, termasuk kakak-kakaknya Daud yang 3 orang yang tadi juga ditayangkan di sini.
juga sangat ketakutan. Nah, ketika Daud yang masih dianggap sebagai anak kecil, padahal Daud ada pilihan Tuhan, ya, ingin perang. Kakak Daud sendiri malah kan menyuruhnya, udah Daud kamu pulang aja. Tuh gembalakan kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Nggak boleh ya berperang. Tapi Daud ternyata nggak menyerah begitu saja. Kalau anak-anak Victory Kid kalian juga nggak menyerah begitu saja ya. Lalu Daud menghadap Raja Saul. Dia bilang berkata begini, aku biarin kecil ingin melawan Goliat itu. Raja Saul juga nggak mengizinkan ya awalnya. Sebab Daud itu masih apa anak-anak? Masih kecil, masih muda, nggak boleh berperang ya. Lalu Daud bilang, ia punya pengalaman bersama Tuhan. Pengalamannya apa? Ada yang tahu belum? Pengalaman Raja Daud adalah Daud sebab udah dipilih Tuhan, sudah diurapi, dia punya kekuatan dari Tuhan. Nah, kekuatan Tuhanlah yang mengalahkan, yang akan mengalahkan. Pengalaman Daud itu pernah mengalahkan apa? Singa. Pengalaman apa? Singa dan beruang. Ya, pintar ya. Yuk kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Nah, ini pengalaman Daud. Coba anak Victory Kid bisa baca enggak? Lihat di depan. Ya. Saya bacakan ya, kata Daud. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan, Daud begitu berani walaupun ia kecil. Anak-anak masih mau lihat bagaimana Daud mengalahkan Filistin? Yuk kita perhatikan detik-detik Daud mengalahkan Filistin. 1 menit setengah. Ya. Nah ini perhatikan baik-baik. Kalau tadi kartun sekarang aslinya. Oke. Siapa yang menang anak-anak? Sebab apa? Sebab ada siapa? Ada kekuatan dari Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan matinya Goliat di tangan Daud itu bangsa Israel ternyata kembali dinyatakan menang perang atas bangsa Filistin. Ya. Oke, sekarang kita lihat kasus Raja Daud sendiri itu sangat berbeda sekali dengan Daud. Ya. Walaupun Saul dipilih Tuhan, ya sama seperti Daud, Saul juga dipilih Tuhan. Saul pun sempat diurapi Tuhan. Namun Raja Saul itu suka mengabaikan perintah Tuhan.
Salah satu yang dilakukan oleh Raja Saul adalah Saul pernah mengambil alih tugas seorang nabi. Ia mempersembahkan korban bakaran ketika waktu itu bukan bagian daripada Raja Saul. Waktu itu adalah tugas seorang nabi. Raja Saul bertindak bodoh. Akibatnya Roh Allah tidak berkuasa lagi atas diri Saul. Yuk kita baca sajalah di 1 Samuel 13 ayat 14 ya. Ya oke. Kata Samuel pada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Alkitab melaporkan akhir hayat Raja Saul itu sangat-sangat mengenaskan. Sama seperti Simpson ya. Cuman istilahnya mah beda kumis gitu ya. Raja Saul pun mati bunuh diri. Nah, di zaman PL, Roh Allah yakni kekuatan Tuhan bisa berkuasa atas diri seseorang. Tapi jika orang tersebut tidak taat lagi, maka Roh Allah meninggalkan orang tersebut. Kasusnya berbeda dengan zaman PB, zaman anugerah sekarang. Yuk kita perhatikan penyertaan Tuhan di zaman PB. Ya. Nah, kita semua tahu bahwa Musa, yang kedua ya, penyertaan Tuhan di era PB. Bahwa Musa secara khusus juga sama dipilih Tuhan. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Fir'aun mempertahankan bangsa Israel supaya tetap menjadi bangsa jajahannya di Mesir. Akhirnya Fir'aun menyerah pada kekuatan Allah yang menyertai Musa. Nah, dengan kekuatan Tuhan Musa membelah lautan. Ya, tadi di awal Bapak Gembala sudah mengatakan dengan kekuatan Allah Musa membelah lautan dan bangsa Israel menyeberanginya. Kemudian dengan kekuatan Tuhan juga siang hari Tuhan melindungi bangsa Israel dengan tiang awan dan malamnya dengan tiang api. Tuhan juga sediakan makanan bagi bangsa Israel supaya tidak kelaparan. Tapi bangsa Israel itu tegar tengkuk dan menyakiti hati Tuhan. Sebab itu Allah tidak segan-segan memberi hukuman yang setimpal. Alkitab mencatat generasi pertama bangsa Israel semuanya mati di padang gurun. Mengenaskan memang. Mereka tidak mencapai tanah perjanjian Tuhan. Bahkan Musa pun terkena imbasnya. Musa hanya diizinkan memandang dari kejauhan, tetapi nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, disinilah letak keadilan dan kedaulatan Allah. Waktu zaman PB dengan zaman PL itu sangat berbeda. Zaman PB adalah zaman anugerah. Zaman PL itu adalah zaman seolah-olah sebab akibat. Zaman PL adalah masih tergantung pada hukum Taurat. Ya. Di zaman PB ini sangat luar biasa sekali. Zaman PL Musa tuh nggak bisa masuk cuman memandang. Tapi di zaman perjanjian baru itu sekali lagi saya mau katakan di alam supranatural justru Musa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Saya pun sampai nggak ngerti ini gimana ya. Tapi Alkitab mencatat demikian. Yuk kita lihat Matius 17 ayat 2 sampai 3. Oke. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, kasus tersebut itu membuktikan kepada kita bahwa
Jika Allah sudah memilih dan menetapkan seseorang, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Sebab Tuhan adalah pencipta. Semuanya adalah ciptaan. Musa ditetapkan Tuhan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dihalangi oleh bangsa Israel yang tegar tengkuk, walaupun pada saat itu ia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan secara fisik. Tetapi di alam yang lain justru Musa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, zaman PB adalah zaman anugerah. Setiap orang yang dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan itu pasti diselamatkan. Saya katakan, setiap orang yang ditetapkan Tuhan itu pasti diselamatkan. Sebab karya Roh Kudus merupakan kekuatan Allah. Saya mau kasih contoh, ini waktunya ya udah mau habis kayaknya ya. Kalau gitu saya sebentar saja ya. Contoh yang lain adalah si bungsu, ia adalah anak yang egois ya. Ia mementingkan diri sendiri, tetapi anugerah Allah memulihkan kondisinya melalui pengalaman buruk di negeri orang. Ia kelaparan dan terpaksa ingin makan makanan babi. Tetapi Roh Kudus mengingatkan bahwa di rumah Bapa ada ampun baginya. Roh Kudus terus memimpin agar ia kembali kepadanya. Dan Bapa menyambut dengan sukacita. Ini si bungsu yang terhilang boleh menikmati anugerah Bapa. Ya mungkin pagi ini, mungkin ini ya saya berharap tidak. Kalau ada di antara kita, di antara Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang pada waktu tempo hari kurang baik kondisinya seperti si bungsu atau bahkan pernah menyakiti hati Allah. Mari pagi ini kita baca Ibrani 4 ayat 7b. Dan terimalah anugerah itu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin, saya cukupkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau Roh Kudus selalu ada di hati kami, bagi kami orang percaya. Sehingga pada waktu kami percaya, maka Roh Kudus ada dalam hati kami. Dan yang menjamin kepada kami suatu keselamatan yang kekal. Sekali dia masuk ke dalam hati kami, maka Roh Kudus tidak akan keluar lagi dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati, kau urapi Saudara Chin Beng ini ya Tuhan, Pak Chin Beng ini. Tambah-tambahkan hikmatnya. Sehingga dia benar-benar bisa menjadi garam dan terang dunia. Yang memberi kekuatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjanjian baru kami hanya percaya satu. Yesus Kristus mati buat kami untuk menanggung segala dosa kami. Yang membuat kami diselamatkan. Sekali kami mempercayakan hidup kami kepada Yesus. Maka hidup kami akan dilindungi. Hidup kami akan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami akan menyertai Engkau pada sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.